eh, kalau dilihat di sini, ini adalah blog. Ini adalah halaman blog. Nah, sini kategori marketing, kategori WordPress. Nah, berbeda dengan ini. Nah, oke. Jadi, dynamic page header tadi ini. Coba ini kita hapus semua. Nah, ini. Bagaimana cara membuat dynamic page header? Kita akan memulainya dari awal. Nah, pertama kita hapus. Lalu kita coba lihat kontak saya. Nah, ini kan tidak ada. Karena sudah kita hapus. Sini. Nah, kita mulai dari awal. Yang pertama itu kita membuat yang namanya blok, elemen blok. Create. Kita buat judulnya misalnya dynamic page header. Kemudian di sini kita tambahkan kontainer, terus masukkan dia ke dalam kontainer. Nah, ini kontainernya, kontainer sectionnya. Kita gunakan, kebetulan saya sudah membuat beberapa global style, jadi bisa dipilih di sini. Nah, jika kawan-kawan belum membuatnya juga bisa membuatnya itu di sini, generate block global style. Nah, oke, balik lagi. Ini adalah section, kontainer yang di bagian luarnya. Kemudian ini kontainer yang di bagian dalamnya, atau inner section atau inner container gitu. Kemudian kita add headline, atur headline-nya ini H1. Kemudian jangan buat apa-apa karena kita akan menggunakan dynamic data. Di sini. Dynamic text type. Kemudian tambahkan before text. Misalnya Anda berada di, nah, oke. Anda berada di hello world. Nah, hello world ini jangan dihapus. Karena ketika kawan-kawan hapus ini, maka si dynamic page header-nya akan gagal gitu. Akan tidak tampil. Kita coba ya. Sebentar. Ini kita atur. Kalau mau mengaturnya di entire site juga bisa, di semua halaman website bisa. Tapi kita di sini akan mencobanya di page. Kemudian exclude, nggak perlu. Kemudian users, nggak perlu. Nah, yang penting itu kita pastikan di bagian elemen. Di sini hook-nya adalah page hero. Terus posisinya di after header. Kemudian hook name-nya after header. After header ini. Terus, nah ini harus di disable karena apa? Ketika tidak di disable akan ada dua
title jadinya. Ntar kita coba ya atur dulu ini blok, kita atur min height-nya misalnya kita buat 400 px, kemudian layout-nya flex, kemudian center ini di bawah, terus colornya kita buat darker. Nah, oke, kita publish. Coba kita lihat tentang saya. Nah, tidak muncul jadinya. Karena apa? Karena tadi kita menghapus hello world di sini. Nah, kita coba. Ini sudah benar kan? Seharusnya kan muncul. Tapi dia malah tidak muncul karena kita menghapus hello world tadi. Kita coba tanpa menghapus hello world ya. Title, Anda berada di hello world. Oke. Kemudian ini kita hapus. Terus oh ya, kontainernya kita percantik sedikit. Oke, shape. Nah, shape ini bisa diatur z-indexnya, misalnya -1 gitu. Atau 0. Terus si ini kita atur z-indexnya 1. Nah, dia akan jadi seperti ini. Kalau untuk styling tergantung selera masing-masing ya. Kemudian sebentar, ini background udah darker. Kemudian shape kita ganti misalnya ini misalnya ya. Terus width-nya kita ganti 180 atau 150. Terus z-index sudah. Colornya kita ganti jadi ini. Nah, oke. Kemudian kita update. Play offline. Nah, sudah. Kita main update. Refresh. Nah, Anda berada di tentang saya. Nah, namun di sini juga ada tentang saya. Jadi kan tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak bagus lah gitu. Karena ada 2 header gitu kan. Jadi caranya itu kita disable title. Update. Refresh. Nah, kemudian kita coba ke kontak saya. Nah, kemudian kita coba ke ulasan buku. Kita coba ke blog. Beranda tidak ada. Nah, jadi di sini penjelasannya adalah kita menggunakan page hero. Nah, page hero ini kan adalah section setelah header. Section setelah header. Yang mana header itu adalah ini. Bagian ini adalah header. Kemudian di bawah ini adalah hero. Seperti ini misalnya. Nah, ini adalah hero section.
Kemudian ada yang namanya hook. Nah, hook ini bisa kawan-kawan lihat di generate press hook element allocation. Nah, jadi hook untuk generate press bisa kawan-kawan lihat di sini. Jadi yang kita gunakan tadi adalah ini before header, ini after header logo, kemudian ini inside navigation. Nah, kita menggunakan generate after header. Coba kita lihat. Nah, ini hook name-nya adalah after header. Nah, jadi kita menggunakan generate after header yang ini. Nah, sedangkan ini menu si headernya gitu maksudnya. Akan berbeda ketika misalnya kita ganti misalnya after before header content misalnya, kita coba ya. Di sini. Nah, maka dia akan berubah menjadi ini. Di sini dia. Kita menggunakan tadi before header content. Nah, ketika kita ganti lagi ini before content container misalnya. Nih. Jadinya seperti ini. Nah, ini kan kelihatan ini ada batasannya, dan batasnya ini sama dengan si kontennya, karena before content container. Nah, before main content, before main content. Nah, di sini. Jadi masih satu kontainer dengan kontennya. Makanya kita harus memastikan bahwa page hero ini posisinya adalah after header agar dia posisinya di sini. Nah, yang biru ini full dia after header. Nah, full. Anda berada di kontak saya. Coba kita buktikan. Jadi di sini kita coba buat lebih panjang. Sekarang ini Anda sedang berada di halaman. Nah, kan dia tidak akan wrapping, tidak akan ikut ke bawah mengikuti ini, konten ini, karena dia merupakan bagian dari elemen header, yang mana header di sini dia full seperti ini, full. Nah, berbeda ketika misalnya kita buat misalnya before content atau before container tadi ya, before content container. Nah, dia akan wrapping.
Jadi itulah perbedaan antara after header dan before content container. Nah, sekarang kita kembalikan lagi. Kita hapus. Anda berada di. Nah, oke. Itulah penjelasan singkat tentang bagaimana cara membuat dynamic page header menggunakan GeneratePress dan GenerateBlocks. Dan untuk membuatnya pun sangat mudah gitu. Yang penting kita paham posisi hooknya si GeneratePress. Sekian dulu pertemuan untuk kali ini. Saya Rio Mastri. Bye-bye.